Mengapa saya katakan perkara ini penuh fitnah dan rekayasa? Sebab semua orang yang ditangkap dan bahkan terpidana dalam kasus terorisme yang tidak ada kaitan dengan saya telah diarahkan, digiring, bahkan dibuatkan konser opini melalui berbagai media dalam rangka menjadikan saya sebagai target operasi untuk ditangkap dan dipenjarakan minimal hingga selesai pemilu 2024. Maka rekayasa melalui instrumen hukum terhadap saya dalam perkara aku dipaksakan berjalan sedemikian rupa seolah-olah saya ada kaitan dengan peristiwa terorisme ataupun dengan jaringan teroris. Saya katakan, wahai komplotan pembunuh, sesungguhnya kalianlah teroris sejatinya. Halo, siapa pula yang mau jegal Munarman ikut pemilu 2024? Ditulis oleh Syardi dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Munarman sebelumnya didakwa 3 pasal, yaitu pasal 13 huruf C, pasal 14 contoh pasal 7, dan pasal 15 contoh pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. JPU mendakwa Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, melakukan tindak pidana terlarang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Munarman disebut terlibat dalam tindakan terlarang lantaran menghadiri sejumlah agenda pembayatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Dalam eksepsinya, dirinya menilai proses penetapannya sebagai tersangka akibat merupakan rekayasa untuk menjegalnya maju di pemilu 2024 lantaran dia didakwa dengan pasal pelapis yang membuatnya bisa saja dipenjara sampai 2024. Dirinya menyebut ada komplotan yang khawatir dirinya akan ambil bagian di pemilu mendatang. Padahal terbesit pun dalam pikiran tidak ada, apalagi rencana menjadi pesaing mereka dalam kontestasi politik tersebut. Katanya, saya tidak punya agenda merebut kekuasaan mereka, tapi komplotan tersebut. Karena sudah sangat mencintai kehidupan dunia, maka secara psikologi sudah menjadi seperti Fir'aun yang ketakutan kekuasaannya hilang. Sambungnya lagi, Munarman tidak menyebut secara spesifik orang atau kelompok yang khawatir dirinya akan maju dalam pemilu 2024. Really? Masa sih ada yang merasa tersaingi dengan kehadiran Munarman? Rakyat mana yang mau memilih orang diduga terlibat dalam tindak pidana terlarang? Mimpi banget nih orang, ketinggian pula mimpinya. Kalau melihat dari eksepsinya, apakah mungkin dia mau calonkan diri sebagai presiden? Amit-amit. Kalau lebih dari 50% rakyat sudah tidak waras, maka bolehlah dirinya bermimpi seperti itu. Mau jadi caleg, bisa jadi ini tujuannya. Tapi tetap saja, siapa sih yang mau memilih dia kecuali komplotan 212 dan FPI? Amit-amit aja lah dia mau ikut kontestasi pemilu 2024. Gila aja, orang seperti dia ikut calonkan diri. Sudah bagus dia ditangkap kalau memang dia terbukti bersalah. Matikan saja jalur politiknya. Jangan biarkan orang seperti dia masuk ke politik. Bisa hancur negeri ini. Kalau dirinya bisa bikin analisis soal penjegalan terhadap dirinya, apa kabar Ahok? Bukankah Ahok juga secara sistematis dimatikan karir politiknya lewat dakwaan penjara? Kalau tidak ada perubahan dalam undang-undang, Ahok tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, pemimpin nasional. Mau jadi menteri pun kabarnya tidak bisa lagi. Ahok benar-benar di game over kan? Sekarang Munarman rasakan sendiri karma dari Ahok. Makan tuh, rasakan sendiri enaknya mendapatkan petir di siang bolong. Negara ini baik-baik saja, malah mau diajak-ajak dengan ideologi lain. Jangankan bermimpi ikut pemilu, harusnya orang seperti Munarman disingkirkan saja ke luar negeri. Tanya negara mana yang mau menampung dan kirim saja ke sana. Lagi pula kelompok-kelompok seperti Munarman, apakah mungkin menjunjung tinggi demokrasi? Biasanya mereka ini anti demokrasi. Bahkan kelompok seperti itu tidak begitu mengakui pemerintahan yang sekarang. Sekarang sok mau ikut dalam persaingan demokrasi? Lucu ah. Halunya parah sekali. Sama parahnya dengan Novel Bamukmin yang dengan pedenya mengaku siap menjadi calon wakil presiden RI mendampingi Anies Baswedan. Orang paling stres sekalipun tidak akan mengumumkan niat segila ini. Makanya sekarang ini banyak sekali salesman yang mendadak menjual wacana presidential threshold atau PT 0%. Saya pribadi menolak. Salah satunya untuk mencegah dan menyetop ambisi orang-orang macam Munarman dan komplotannya. Bayangkan kalau PT 0%, apa tidak mengerikan orang-orang seperti Munarman dan lain-lain ikut dalam pemilu? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib negara ini ke depan kalau mereka diberi panggung politik rusak.
Belum lagi orang-orang seperti Rizal Ramli, Rocky Gerung, Said Didu, dan lain-lain juga pasti mendukung PT 0%. Terbayang gak nafsu politik mereka segede apa? Jadi, PT ini adalah cara agar negara ini tidak mudah dikuasai oleh kelompok yang punya agenda tersembunyi untuk negara ini. Membuka PT 0% sama saja memberi mereka lewat jalan tol dengan gratis. Tapi saya mengerti kenapa kebencian Novel ini begitu luar biasa mengerak kepada Jenderal Dudung, karena memang hanya seorang Jenderal Dudung yang merobek harga diri dari kelompok Petamburan dengan menghancurkan baliho di seluruh ibu kota. Karena harga dirinya robek, kehormatan mereka terpuruk, maka lahirlah dendam yang tidak berkesudahan. Makanya program 100 hari dari calon wakil presiden Novel Bakmukmin ini adalah menangkap Dudung Abdurrahman. Bermimpi jebloskan ke penjara Jenderal Dudung, Novel Bakmukmin disekak mat pengamat ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB, Rudi S. Kamri, menyoroti ucapan Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bakmukmin. Sebelumnya, Novel Bakmukmin mengklaim akan menjebloskan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke penjara jika dirinya menjadi kandidat wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurut Rudi, Novel Bakmukmin sangat percaya diri meski tidak jelas akan diusung menjadi cawapres oleh kelompok atau partai mana. Novel ini cukup aneh jika mengklaim dirinya akan menjadi wakil presiden. Jadi, siapa capresnya? Anies Baswedan kah? Itu tidak akan terjadi, ujar Rudi belum lama ini melansir Genpi.go Selasa 4 Januari. Rudi lantas menyoroti ucapan Novel yang akan segera menangkap orang-orang yang membenci kelompoknya pada 100 hari kerja sebagai cawapres. Menurutnya, ucapan tersebut hanya isapan jempol karena tidak akan pernah terjadi demikian. Saya mengerti mengapa Novel sangat membenci Jenderal Dudung, karena telah merobek harga dirinya dan kelompoknya, atau FPI. Namun, saya yakin hal itu tidak akan terjadi, jelasnya. Rudi mengungkapkan keinginan Novel Bakmukmin menjadi cawapres ialah sekedar mimpi belaka. Oleh karena itu, dia merasa keinginan tersebut bukan sebagai ancaman bagi Jenderal Dudung, melainkan hanya akan menjadi bahan lelucon. Saya pikir ketika Jenderal Dudung melihat ini, beliau hanya akan tertawa karena mimpi mustahil dari Novel tersebut, imbuhnya. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bakmukmin yakin masuk bursa cawapres 2024. Ia bahkan sudah memiliki program kerja 100 hari pertama jika jadi wapres. Novel Bakmukmin begitu yakin akan masuk bursa cawapres 2024. Hal tersebut dia sampaikan di dalam konferensi pers Bella Habib Bahar dan Gus Nur yang kabarnya akan ditangkap kembali. Salah satu prioritas Novel Bakmukmin jika jadi capres adalah membela keadilan. Salah satunya, Novel Bakmukmin akan memenjarakan semua penista agama. Saya ditanya oleh banyak wartawan soal 100 hari cawapres. Menang saja? Enggak, sudah ditanya 100 hari. Tetapi yang pasti, kalau ditanya 100 hari, saya sebagai cawapres, pasti saya bela keadilan. Saya pasti penjarain tuh semua penista agama, kata Novel Bakmukmin seperti dikutip Hops.id, jaringansuara.com, Kamis 30 Desember 2021. Sebelumnya, Novel Bakmukmin mengklaim dirinya sempat diteror oleh anak buah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebelum menjadi kasat. Menurut Rudi S. Kamri, klaim tersebut bisa berbuntut panjang terkait kebenaran atau kebohongan yang ingin diungkapkan. Ini sangat bahaya, narasi dari Novel ini perlu dibuktikan. Jika terbukti bohong, bisa diselidiki ke ranah hukum. Jelas Rudi kepada Genpi.go Selasa 4 Januari. Rudi S. Kamri menjelaskan, kebencian Novel Bakmukmin kepada Jenderal Dudung Abdurrahman memang terjadi sejak lama. Peristiwa perobekan baliho Habib Rizik Syihab atau HRS dan FPI oleh Jenderal Dudung menjadi awal mula perselisihan tersebut. Oleh karena itu, Rudi menduga ucapan Novel terkait dengan teror itu memang berdasarkan dendam. Saya lihat itu sebagai dendam pribadi ya. Artinya, Novel ini masih sakit hati kepada Jenderal Dudung, jelasnya. Kendati demikian, Rudi menganggap klaim dari Novel Bakmukmin tidak benar-benar terjadi, sebab dia merasa Jenderal Dudung Abdurrahman tidak akan melakukan hal yang seperti itu, terlebih kepada personal alias warga sipil. Saya rasa kejadian itu hanya pengalihan dari Novel agar mempengaruhi kinerja Jenderal Dudung, padahal penjabatan baliho itu sudah benar, imbuhnya.
Novel Bamukmin sangat yakin masuk dalam bursa Cawapres melalui keputusan Ijtima Ulama. Walau Ijtima Ulama belum umumkan keputusan mereka, namun Novel mengaku telah punya banyak alasan kenapa dia layak maju. Ia sangat yakin bahwa mayoritas pendukung Gerakan 212 yang berjumlah 13 juta orang merujuk aksi tahun 2018 akan memberi dukungan di pemilu 2024. Di kesempatan terpisah, Novel juga meyakini bahwa spirit 212 dari elemen komponen 212 akan memilihnya. Tidak main-main, dia bahkan sudah mengkalkulasi peserta aksi 212 tahun 2018 yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat sebanyak 13 juta orang. Sehingga kalau mereka dipukul rata yang hadir 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang. Maka pemilih saya adalah 130 juta orang, katanya lagi. Untuk membuktikan ucapannya, Novel Bamukmin menyatakan siap disurvei dan dibandingkan dengan tingkat keterpilihan tokoh politik yang lain setiap kali mengikuti acara tablik akbar atau ceramah. Semuanya pilih saya dan enggak mungkin masa 212 pilih Giring, LBP, Ahok, Erlangga, Grace Natali, Victor Laiskodat, Puan Maharani, Ganjar, Ridwan Kamil, atau siapapun capres dan cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei manapun dalam kelompok rezim ini gak akan dipilih oleh masa spirit 212, kata dia. Novel Bamukmin juga mengatakan dirinya telah memiliki pengalaman panjang sehingga layak maju menjadi cawapres. Di antaranya, dia mengklaim punya pengalaman jadi praktisi hukum, penceramah, pegiat media, wasekjen PA 212 dan calon anggota legislatif walau akhirnya gagal. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.